Surat Al-Hijr ayat 44 yang berbunyi, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Mengkutip buku dekati surga, jauhi neraka. Amal-amal calon penghuni surga oleh Khalid Abu Shadi, Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya api dunia tidak bisa dibandingkan dengan api akhirat. Akan tetapi, karena manusia mengenal jenis siksaan terberat di dunia dengan api, siksa jahanam pun kemudian diperkenalkan api. Seandainya penghuni jahanam mendapatkan api dunia seperti ini, niscaya mereka akan menceburkan diri di dalamnya untuk lar dari api jahanam yang tengah mereka rasakan. Dikutip dari buku 40 ucapan terlarang oleh Abdillah F. Hasan, bahwa siksa neraka yang paling ringan adalah yang bagi 32. Sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. H.R. Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa siksa yang paling ringan tersebut dirasakan oleh Abu Thalib, yakni paman Rasulullah. Penduduk neraka paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari neraka. Seketika mendidih otaknya. H.R. Muslim. Neraka jahanam sendiri adalah neraka yang paling mengerikan di mana penghuni-penghuninya tidak bisa lari ataupun berkutik. Orang-orang yang masuk neraka jahanam tidak ada yang kuat menahan pedihnya siksa. Allah berfirman, inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. QS Al-Hajj 19. Penghuni dari neraka jahanam ini adalah orang-orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Fathir ayat 36 yang berbunyi, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Berikut macam siksa neraka. 1. Kulit dibakar hingga hangus berulang-ulang. Macam-macam siksa neraka yang pertama, yaitu kulit dibakar hingga hangus berulang-ulang kali. Ketika kulit telah menjadi hangus karena terbakar api neraka, kulit-kulit tersebut akan tumbuh lagi dan diganti dengan kulit yang baru, sehingga macam-macam siksa neraka yang sama bisa diberikan lagi. Kemudian setelah kulit mereka hangus lagi, kulit penghuni neraka akan diganti dengan yang baru lagi. Lalu dibakar lagi, begitu seterusnya. Siksa neraka tersebut akan kekal abadi. Macam-macam siksa neraka ini terdapat pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 56. 2. Seperti memakai 2 sandal dari api neraka. Macam-macam siksa neraka selanjutnya adalah ibarat menggunakan 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis Muslim. 3. Dibuatkan pakaian dari api neraka. Macam-macam siksa neraka selanjutnya yaitu dari neraka jahanam, neraka yang paling mengerikan. Setiap orang yang masuk ke neraka, jahanam tidak ada yang kuat menahan pedihnya. Macam-macam siksa neraka ini. Allah berfirman, yang artinya, inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. QS Al-Hajj ayat 11. 4. Kepala disiram air mendidih. Masih berkaitan dengan dalil Al-Quran sebelumnya, macam-macam siksa neraka berikutnya adalah kepala disiram air mendidih. Jangankan kepalanya disiram air mendidih dalam jumlah banyak, ketumpahan secangkir kopi yang masih panas saja. Kamu sudah merasa kesakitan dan merasa tidak nyaman. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya
siksa neraka dalam bentuk disiram air mendidih di kepalanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 19-20 yang artinya, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Endungan kulit, berka. IQSO Al-Hajj ayat 19-20. 5. Wajah diseret hingga bersentuhan dengan api neraka. Seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Dan kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka, dan ia dipaksa berjalan berkeliling, seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Hai Fulan, apa kesalahanmu? Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan?" Ia menjawab, "Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya telah melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sering melakukannya." Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Untuk selamat dari siksaan neraka, umat Islam dianjurkan untuk mengikuti ajaran Islam dan menjalani kehidupan yang benar. Ini termasuk percaya kepada Allah, mengikuti rukun Islam, menghindari dosa, mencari pengampunan, dan melakukan perbuatan baik. Iman kepada Allah adalah dasar Islam, dan itu adalah langkah pertama untuk menghindari neraka. Keyakinan ini harus tercermin dalam tindakan dan pilihan hidup mereka. Sebagai seorang Muslim, ada beberapa amalan yang dapat disapuante untuk memperoleh perlindungan dari api neraka. Di antaranya, 1. Melakukan salat 5 waktu dengan khusyuk dan penuh rasa takwa. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 56 yang artinya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Serta nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, maka itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya di hari kiamat. Hadits Muslim. 2. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dalilnya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. HR At-Tirmidzi. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari dan Muslim. 4. Membaca zikir dan berdoa secara rutin. Dalilnya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Muslim berzikir kepada Allah dengan zikir yang lebih baik daripada zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.